Pernah nggak sih kalian disuruh ngerjain tugas yang absurd banget? Kayak disuruh nangkep angin. Iya, angin. Yang nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Tapi disuruh ditangkap dan dipenjarakan. Nah, ini bukan cuma tugas aneh. Ini tugas dari seorang raja. Buat seorang tokoh legendaris, Abu Nawas. Dan kalian bakal ngakak, geleng-geleng, sekaligus kagum sama cara dia menyelesaikannya. Penasaran kan? Yuk, kita mulai ceritanya. Jadi ceritanya, seperti biasa, Baginda Raja lagi-lagi ngajak main jebakan Batman sama Abu Nawas. Sudah kayak rutinitas mingguan, bisa dibilang Raja tuh kayak lagi bosen, terus mikir, apa ya yang bisa bikin Abu Nawas pusing 7 keliling minggu ini? Akhirnya dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dengan wajah sok serius, Baginda bilang, "Aku sering kena gangguan perut. Kata tabib, aku kena serangan angin. Maka dari itu, aku ingin kau menangkap angin dan memenjarakannya." Kebayang nggak sih, suruh nangkep angin? Bisa sih, kalau kita jadi Naruto dan punya jurus rasengan. Abu Nawas langsung diam 1000 bahasa. Bukan karena takut, tapi bingung. Gimana caranya gue buktiin kalau yang gue tangkep itu emang angin? Karena, ya namanya juga angin. Nggak kelihatan, nggak ada bentuknya, dan paling-paling cuma bisa dirasain. Beda sama air. Walaupun bening, tapi kelihatan. Angin? Ya ampun. Tapi namanya juga Abu Nawas. Walau bingung, dia nggak langsung nyerah. Dia pulang, merenung, mikir keras, karena satu hal yang dia percaya. Kalau aku mikir, pasti ada jalan keluar. Dan siapa tahu, aku bisa bantu orang miskin lewat hadiah Baginda nanti. Tapi sampai hari kedua, hasilnya nihil. Saking stresnya, Abu Nawas bahkan nggak bisa tidur. Dia mulai pasrah, pikirnya. Mungkin kali ini gua harus nyerah dan masuk penjara. Di saat-saat terakhir itu, tiba-tiba, Abu Nawas teringat sesuatu. Cerita Aladin dan jin dari lampu ajaib. Loh, bukankah jin itu juga nggak kelihatan, tapi bisa dimasukin ke dalam botol? Dan, ting, ide brilian muncul. Abu Nawas langsung ke dapur, ambil botol, dan, maaf nih ya, ini agak jorok. Dia buang angin alias kentut, langsung ditangkap dengan cara botol didekatkan ke pantatnya, dan botolnya langsung disumbat. Selesai, angin berhasil ditangkap dan dipenjarakan. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah sumringah. Dengan percaya diri dia bilang, "Sudah Paduka, angin sudah hamba penjarakan." Dia kasih botol itu ke Raja. Raja muter-muter botolnya sambil heran. "Mana anginnya? Aku tidak melihat apa-apa." Dan Abu Nawas dengan tenang jawab, "Angin memang tak terlihat, tuanku. Tapi kalau Paduka ingin membuktikannya, silakan buka botolnya." Begitu dibuka, wus, bau busuk menyeruak ke seluruh ruangan. Raja langsung menutup hidung. "Ini bau apa, Abu Nawas?" Dan jawabannya, "Ampun tuanku, itu angin yang hamba buang dari perut. Karena takut kabur, hamba masukkan dan tutup botolnya." Seketika, suasana hening, semua nahan tawa. Raja pun awalnya marah, tapi lama-lama mikir, ya juga sih, logis juga. Dan lagi-lagi, Abu Nawas lolos. Nah teman-teman, dari kisah lucu tapi cerdas ini, kita bisa belajar. Kadang dalam hidup, solusi itu datang dari arah yang nggak kita duga, bahkan dari sesuatu yang bau. Tapi serius, berpikir kreatif itu penting. Dan jangan pernah takut terlihat aneh kalau ide kamu belum umum. Kadang justru dari situlah keajaiban datang. Kalau kalian jadi Abu Nawas, kalian bakal jawab apa waktu disuruh tangkap angin dan penjarakan? Tulis ide gokil kalian di kolom komentar. Ya, siapa tahu lebih kreatif dari Abu Nawas. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya buat kisah-kisah seru dan penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah remehkan kekuatan kentut.